Bab 85 sampai 86. Terjebak jadi istri simpanan. Firda baru saja selesai berpakaian. Ia yang harus berangkat kerja sebentar lagi lantas terkejut ketika mendengar suara gemuruh di atas langit. Panik karena semalam ia baru mencuci. Firda lantas keluar dari rumah untuk mengangkat cuciannya semalam. Ketika di luar rumah, Firda makin terkejut ketika melihat seorang pria sedang duduk di kap mobilnya dengan tangan terlipat di dada. Pria itu tampak tersenyum dengan begitu manis, lalu berjalan menghampiri Firda yang masih melongo. "Selamat pagi, Fir," sapa Fadi dengan lembut. Firda berdecak. "Mau apa kau pagi-pagi menghalangi jalan di rumahku?" tanya Firda ketus. "Menjemput kamu lalu mengantar bekerja," jawab Fadi. Senyuman tidak hilang dari wajah pria itu, membuat Firda mendengus berkali-kali. "Aku bisa jalan sendiri, kakiku masih normal," timpal Firda menunjuk kedua kakinya. Fadi tertawa. Ia selalu suka dengan jawaban Firda, walaupun pedas, tapi menurutnya itu sangat lucu. "Sudah, sana siap-siap, aku akan tunggu kamu di sini. Sebentar lagi juga hujan," tutur Fade tanpa melanjutkan topik pembicaraan mereka sebelumnya. "Aku akan masuk jika kau benar-benar pergi," timpal Firda seraya melipat tangannya di dada. Fade manggut-manggut. Ia menarik kursi yang ada di depan rumah Firda lalu duduk di sana. Firda pun tidak mau kalah. Ia berdiri di sana sampai Fade benar-benar pergi dari rumahnya. Namun sudah hampir 15 menit berlalu. Fade masih tenang di posisinya. "Menyebalkan," gerutu Firda lalu masuk ke dalam rumahnya. Fade terkekeh. Ia akan setia menunggu Firda di sana. Fade sudah bertekad untuk mengejar Firda lagi, dan ia akan memulainya dengan hal-hal kecil seperti ini. Sementara Firda, ia berburu sarapan dengan nasi goreng yang sudah ia buat. Firda baru saja duduk di kursi meja makan dan siap menyuap nasi goreng ke dalam mulutnya, namun gerakannya terhenti. Firda menghela nafas. Entah kenapa yang memikirkan Fade yang dapat dipastikan belum sarapan. Firda menggigit bibirnya. Ia menggebrak meja makan dengan kesal lalu keluar dari rumah. Firda benci pada dirinya yang masih saja peduli pada Fade, pria yang sudah menyakitinya. "Fad," panggil Firda ketus. "Iya sayang," saut Fade dengan manis. Firda melotot tidak suka. Namun hal itu malah membuat Fade gemas dan refleks mencubit kedua pipi gadisnya. "Kenapa?" tanya Fade. "Kau sudah sarapan?" tanya Firda. Raut wajahnya terkesan cuek bahkan enggan menatap Fade. Fade tersenyum tipis. Mendengar pertanyaan dari Firda seketika membuatnya yakin bahwa gadisnya itu masih peduli padanya. "Belum sempat, mungkin nanti," jawab Fade seraya melirik jam di pergelangan tangannya. "Kau bodoh. Kau ini punya penyakit mak, dan kau masih mau menyepelekan jam makan?" tanya Firda dengan ketus dan sedikit bicara kasar. Fade hendak menjawab, namun tiba-tiba tangannya ditarik oleh Firda masuk ke dalam rumah. Sebelum benar-benar masuk, Firda mendorong pintu rumahnya sampai benar-benar terbuka lebar. Firda tidak mau jika sampai terseret gosip oleh tetangganya karena membawa pria tampan ke rumah. Firda mendorong Fade agar duduk di kursi meja makan. Ia juga mengambil nasi goreng dan telur mata sapi untuk diberikan pada Fade. "Untukku?" tanya Fade menunjuk dirinya. "Untuk tetanggamu," jawab Firda ketus dan tanpa menatap Fade. Fade tergela, sementara Firda sudah mulai menyuap nasi goreng ke dalam mulutnya. "Diamlah. Sejak kapan kau suka tertawa begitu lebar begini?" pungkas Firda dengan wajah yang malas. Fade tidak menjawab.
Pria itu kini sedang menikmati sarapan yang sedang calon istrinya buat. Enggak apa-apa kan? Terlalu percaya diri? Enak sekali. Kamu memang pintar memasak sejak dulu. Puji Fade dengan jujur. Dan kau pintar menyakiti hati orang. Balas Firda lagi-lagi tanpa menatap Fade. Fade menghela napas. Ia benar-benar gemas dan ingin sekali mencubit kedua pipi Firda. Namun yang tidak berani melakukannya sekarang. Jika kita menikah, bukankah bagiku akan terasa nikmat? Celetuk Fade dengan bahasa yang kurang tepat di pendengaran Firda. Kau benar-benar sangat mesum, cibir Firda geleng-geleng kepala. Kening Fade menggerut. Apa yang ia lakukan sampai-sampai Firda mengatanya begitu? Memang ia bicara apa barusan? Fade jadi bingung sendiri. Maksudmu? Aku kan sedang membicarakan pagi hari. Kenapa kamu jadi mencibirku begitu? Tugas Fade kebingungan. Pagi yang nikmat. Apa maksud kalimat itu jika bukan mesum? Jelas Firda. Fade tertawa gemas. Pagi nikmat itu maksudnya sarapan enak dan olahraga bersama di komplek. Sayang, kamu mikir kemana? Tanya Fade gantian menggoda Firda. Firda menatap Fade cengok. Ia lalu berdiam demi menetralkan perasaan malu di seluruh tubuhnya. Firda bahkan menundukkan kepalanya demi menutupi wajahnya. Entah mengapa ia malah berpikir yang tidak-tidak. Hanya karena sebuah kalimat. Kau tahu, kau itu sangat ampun. Tambah Fade memotong ucapan Firda. Menyebalkan, jelek dan sangat jahat. Jelas Firda. Benarkah aku jelek? Bukan kau dulu. Kamu selalu memuji wajahku yang tampan. Bahkan kamu sering mencium pipiku. Ucap Fade mengarang cerita di akhir kalimatnya. Kapan aku mencium pipimu? Aku tidak. Ucap Firda terhenti saat Fade menggeser wajahnya hingga bibir Firda mengenai pipinya. Barusan kamu mencium pipiku, ujar Fade sambil tertawa. Fade brongsek, umpat Firda seraya menggebrak meja makan. I love you too sayang, balas Fade melenceng. Jelas saja ia bicara begitu. Tidak mungkin ia balik mengumpat gadisnya. Bab 86. Alea benar-benar ekstra dijaga oleh Tristan. Apalagi setelah kemarin ia masuk ke rumah sakit karena bekas operasi kuretnya terasa nyeri. Dokter melarang Alea untuk melakukan aktivitas berat. Dan itulah yang membuat Tristan kini melarang istrinya untuk sekedar mengambil makan sendiri. Pelayan di rumah utama pun benar-benar ekstra siaga. Mereka tidak mau jika tuan muda sampai marah karena kebutuhan istrinya tidak terpenuhi. Alea sebenarnya menolak, tapi Tristan tetaplah Tristan. Sekali sudah memberi perintah, maka siapapun harus menurutinya. Mas, aku udah ndak apa-apa kok. Lagian kan udah dirawat kemarin, perut aku udah nggak sakit lagi kok, ucap Alea kepada sang suami. Enggak, pokoknya kamu jangan kemana-mana. Aku enggak mau sampai terjadi sesuatu sama kamu, balas Tristan. Saat ini Tristan sedang menyuapi Alea sarapan, dan tentu saja wanita itu harus sigap membuka mulut agar mulut suaminya yang suka bicara pedas itu terkunci. Mas, hari ini Kak Firda main. Enggak apa-apa kan? Tanya Alea memberitahu. Suara Alea kurang jelas, sebab saat ini mulut wanita itu penuh dengan nasi dan sayur. Bicara nanti, sayang, mangap, kunyah dan telan, kata Tristan seperti bicara pada anak kecil. Alea terkekeh, ia gemas sekali melihat tingkah suaminya. Karena tidak mau Tristan marah, maka Alea berusaha untuk menghabiskan semua sarapannya. Mas, ini sudah siang. Kamu nanti telat ke kantor. Lagi pula aku kan sudah selesai sarapannya. Tutur Alea saat matanya
melirik jam di atas nakas. Aku takut mau ninggalin kamu. Nanti kamu malah nyesel dan melakukan hal berat, ucap Tristan pelan. Alea tersenyum. Ia menggenggam tangan sang suami dengan satu tangan, lalu tangan lainnya ia gunakan untuk mengusap wajah tampan Tristan. Enggak kok mas, aku enggak akan bekerja berat. Aku akan nurutin kata kamu, saud Alea menjelaskan. Benar? Tanya Tristan menyipitkan matanya. Alea mendekat, ia mengalungkan tangannya di leher sang suami, lalu membisikkan kata-kata sederhana, namun membuat bulu kuduk berdiri. Janji sayang, jawab Alea dengan suara berat. Jangan lupakan panggilan sayang yang sangat jarang Alea ucapkan kepada Tristan, suaminya. Tristan memejamkan mata. Mendapat perlakuan seperti tadi malah membuat semakin tidak bisa meninggalkan Alea. Tristan tidak peduli jika Mondi sekarang sudah bersungut-sungut karena sudah sangat lama menunggu, namun ia tak kunjung datang. Saat ini Tristan masih mau memeluk dan mendekap tubuh mungil istrinya yang terasa sangat hangat dan membuatnya nyaman. Sementara Tristan asik memeluk Alea di kamar mereka, Mondi justru kini sedang duduk di teras rumah guna menunggu bosnya itu keluar dan mereka berangkat. Sudah 30 menit Mondi menunggu, namun Tristan tidak kunjung keluar dari kamar, apalagi rumah. Mondi menghela napas. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponselnya. Mondi bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah taman yang ada di sana. Niatnya ingin menghubungi seseorang di kantor dan memberitahu bahwa ia dan Tristan akan datang terlambat. Namun semua itu hanya sekadar niat, tak kala ia merasakan sebuah air mengenai seluruh tubuhnya. Astaga! Seorang gadis memekik kaget saat selang air di tangannya malah mengarah kepada Mondi dan membuat tubuh pria itu basah kuyup. Akhirnya tidak melihat ada Mondi di sana. Mungkin karena keran air dekat tembok sehingga ia tidak memperhatikan sekitar dan malah santai mengarahkan selang airnya kemana saja. Om gak apa-apa. Ya ampun, basah kuyup lagi, ucap Aira seraya mendekati Mondi. Aira menarik tangan Mondi dan mendudukkan pria itu di kursi kayu yang ada di sana. Aira mengambil tisu yang juga ada di meja lalu menggunakannya untuk mengeringkan wajahnya. Om, maaf ya, sumpah Om, aku nggak tahu Om ada di sana. Tadi kan niat mau nyiram tanaman, malah kena Om. Celoteh Aira seraya terus mengeringkan wajah Mondi. Aira tanpa panik, ia sampai menggigit bibirnya karena takut akan dipecat setelah melakukan kesalahan hari ini. Sudah cukup, minggir, ucap Mondi bangkit dari duduknya dan sedikit mendorong Aira. Om, aku minta maaf. Jangan pecat aku ya. Aku janji gak akan mengulangi kesalahan lagi, pinta Aira memohon. Beberapa pelayan memperhatikan Aira dengan rasa khawatir. Mereka takut jika Aira akan dipecat. Sementara selama ini gadis itu bekerja dengan baik. Mondi mengambil beberapa lembar tisu lalu mengeringkan wajahnya lagi yang belum sepenuhnya kering. Kau benar-benar ceroboh. Rumah ini tidak butuh pelayan sepertimu, kata Mondi dengan nada tegas. Aira menundukkan kepalanya. Sungguh sial sekali ya hari ini sampai-sampai membuat asisten bos basah kuyup seperti kucing kecebur. Maafin aku Om. Liri Aira benar-benar merasa bersalah. Mondi tidak menyahut, ia malah beralih fokus pada Tristan dan Alea yang keluar dari rumah lalu memperhatikannya dengan bingung. Selamat pagi, Tuan dan Nyonya, sapa Mondi sopan. Mendengar ucapan Mondi seketika membuat Aira menundukkan kepalanya dengan sopan sebagai bentuk penghormatan pada majikannya. Ada apa denganmu? Kenapa sampai basah kuyup begini? Tanya Tristan aneh. Mondi tidak menjawab. Ia hanya melirik Aira dengan sinis.
Itu salah saya, Tuan. Saya yang membuat Om Mondi basah kuyup. Jawab Aira mengakui kesalahannya. Om, beo Alea bingung. Maksud saya, Pak Mondi, ralat Aira dengan cepat. Aira semakin menundukkan kepalanya. Ia juga menyatukan kedua tangannya memohon kepada majikannya. Tolong jangan pecat saya. Tuan, saya nggak mau pulang ke rumah. Saya mau bekerja saja di sini. Pinta Aira memohon. Alea memegang tangan suaminya. Enggak akan kami pecat kan? Tanya Alea was-was. Jangan sampai Tristan memecat Aira sementara ia belum pernah mengobrol berdua dengan gadis itu. Tristan memberinya pelayan khusus. Makanya Aira tidak pernah masuk ke kamarnya. Tristan mencium kening Alea. Enggak tahu sayang, jawab Tristan. Mondi, bagaimana menurutmu? Haruskah aku memecatnya? Tanya Tristan. Mondi melirik Aira yang kini memasang wajah sedih. Ia berusaha untuk tidak peduli. Saya tidak bisa membiarkan pelayan ceroboh ini ada di rumah utama, ujar Mondi. Kalau begitu bawa dia di apartemenmu, ujar Tristan tiba-tiba. Alea, Mondi dan Aira seketika menatap Tristan dengan bingung. Maksud Anda, Tuan? Tanya Mondi. Ya, kau hukum saja dia agar bekerja di rumahmu selama 1 minggu. Setelah itu bawa dia kembali. Jelas Tristan. Tapi, ucapan Aira menggantung saat Mondi menatapnya tajam. Kau mau aku pecat atau bekerja di rumah Mondi selama 1 minggu? Tanya Tristan menawarkan. Bekerja 1 minggu, Tuan, jawab Aira pelan. Mondi tidak bisa banyak protes. Ia akan membiarkan gadis itu bekerja di rumahnya selama 1 minggu. Meskipun sebenarnya ia pasti merasa terganggu nantinya. Aira melirik Mondi. Ia jadi semakin merasa bersalah pada pria itu. Aira bisa yakin bahwa Mondi pasti sebenarnya keberatan, namun tidak mampu menolak. Kini Aira hanya bisa berjanji untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tidak akan melakukan kesalahan lagi.